Oke, sekarang kita udah di depan Gua Belanda. Setelah tadi kita habis jalan-jalan di Gua Jepang, sekarang kita mau ke Gua Belanda dan masih ditemenin sama Pak Yana untuk nyeritain tentang sejarah dan apa aja yang ada di dalam Gua Belanda. Yuk ikutin. Kita masih sama Pak Yana di sini. Kita masuk ke Gua Belanda nih Pak. Ya. Ini boleh jelasin dong lorong pertama ini Nah ada ini apa? lorong pertamanya ya Teh. Ya. Jadi kita biar keliling semua, kita lewat sini dulu. Oke, ini kita ke lorong satu dulu yuk. Jadi untuk yang Gua Belanda ini memiliki 2 pintu, 9 lorong. 9 lorong. lorong. Oke. Di pintu pertama ada 9 lorong. Oke. Tapi kalau misalnya saya lihat nih Pak, ini Gua Belanda ini kenapa lebih rapi gitu ya? Karena mungkin ini dibuatnya lebih dulu gitu ya Pak. Lebih lama, lagian dari zaman Belanda sih sebetulnya udah kena tembokan. Oh. Nah, lalu direnovasi lagi. Oh, itu. jadi ada sempat ada revitalisasi lagi gitu ya Pak. Oke, terus ini fungsinya dulu untuk apa nih Pak waktu penjajahan Belanda? Kalau untuk fungsi utamanya sebetulnya sih untuk terowongan air PLTA. Terowongan PLTA. Jadi emang bukan untuk kayak zaman penjajahan gitu ya, kayak untuk serdadu. Sebetulnya ini digunakan seperti ruang tahanan atau ruang interogasi juga, sama sih. Iya. Nah, ini ventilasi udaranya. Oh, ventilasi yang ini bisa nembus ke luar ya Pak? Iya. Nggak kayak yang Jepang tadi sebelumnya. Iya. Ini lebih bisa dipakai untuk jalan orang. Terus ini untuk apa? Nah kalau untuk posisi seperti ini dulunya bekas penyimpanan lonceng alarm orang Belanda. Oh, lonceng alarm. Sekarang loncengnya ada di mana Pak? Udah pada dipindahin ke museum. Oh, terus fungsinya lonceng itu sendiri untuk apa tuh? Bila mana ada serangan masuk. Nah ini kita bisa lurus. Nah ini ada tiang apa sih nih Pak? Nah kalau untuk besi-besi seperti ini, untuk dulunya sih digunakan untuk sebagian untuk panel kabel, yang sebagian lagi digunakan untuk gantungan senjata. Oke, ini kita mau masuk kemana nih Pak? Nanti kita bisa lihat ruang interogasinya dulu. Oh, ruang interogasi. Ya. Ini berarti seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Gua Belanda itu jauh lebih luas, lebih lebar gitu ya. Jadi ini sebetulnya 2 kali lipat untuk luasnya Oh iya. dari yang Gua Jepang tadi. Dan lebih rapih sih ini dan nggak ada kelelawar gitu ya Pak? Kelelawar sih ada Teh, cuma nggak terlalu banyak kayak yang udah pasti Gua Jepang karena ini Iya. mungkin backgroundnya. Iya. Ini berarti lantainya sempat ada yang diperbaiki nggak sih Pak? Atau ini alami aja dari? Alami. Oh, alami ya. Berarti nggak ada yang diperbaiki atau? Yang saya bilang dulunya bekas ruang interogasi. Oke. Sini. Kita boleh masuk Pak? Boleh. Nah ini. Oke. Ini dulu untuk ruang interogasinya. Di sini kurang lebih Ya. ada meja-meja gitu ya Pak berarti dulu ya? Iya, seperti itu. Dan emang gelap gitu atau ada penerangan gitu? Ya kalau untuk menurut sejarah untuk orang Belanda itu dulu udah mempunyai penerangan sendiri, menggunakan generator. Ini yang dulu dijadikan salah satu lokasi uji nyali di sini. Oh, Terus nanti di ruang tahanan sama ruang penyiksaannya ada. ini kalau ini salurannya juga udah dari Kalau untuk saluran seperti ini sengaja direnovasi lagi karena untuk yang Gua Belanda ini kalau hujannya terlalu besar dia masuk air juga. Oh. Sekarang kita mau ke mana nih? Kita lihat ruang penyiksaan. Oh, ruang penyiksaan. Oke. Di ruang penyiksaan. Nanti kita bisa lihat. Ya. Ya, uji nyali sama uka-uka. Oh. Nah, malahan kalau untuk seperti yang acara uka-uka itu, dulu itu sempat ada korban juga. Oh, korban dari si yang uji nyalinya itu ya Pak? Iya, pesertanya. Pesertanya ya. Cuma meninggalnya sih nggak langsung di lokasi di sini. Saya nggak ganggu di sini. Saya harap yang di sini juga nggak ganggu. Ini dulunya bekas ruang penyiksaan. Oh, Mau coba masuk? boleh Pak? Boleh. Yuk.
di ruang penyiksaan ini emang pure untuk menyiksa masyarakat Indonesia aja atau masyarakat Indonesia. Mayatnya itu di sini atau Jadi ini sebetulnya untuk ruang penyiksaan. Nah, untuk para korbannya dibuang ke aliran sungai. penyiksaan itu kalau boleh tahu itu kayak gimana ya Pak dari Ya mungkin dicambuk atau gimana. Yang kebanyakan yang korban ya orang kita sih sebetulnya. ya. Dan ini nggak ada yang dirubah-rubah gitu ya? Ini alami asli. Alaminya. Itu sama Pak untuk penyiksaan juga? Ya, jadi itu lorong kecil juga. Ya ini kan sering sih ada orang yang istilahnya semedi atau gimana. Oh, Itu ada masih bekas kebakaran itu. Ya, Oh, masih aktif Pak sampai sekarang? suka ada juga. Di sini Pak. Ya, Kalau yang tadi kan kelawarnya kan lebih banyak, tapi masa kalau di sini bau amisnya tuh justru jauh lebih pekat di sini ketimbang di sana gitu Iya. ya Pak ya. Itu emang karena mungkin di sini lebih banyak kali ya Pak ya daripada yang di ya sana gitu karena sebenarnya. untuk masalah logistik Oh. sebetulnya ya kalau untuk ini ya lebih banyak di sini. Oh. Cuma kalau untuk yang saya tahu untuk di lokasi di sini yang sering kejadian itu di lokasi gua Jepang. Oh. Kayak yang seperti kerasukan atau gimana itu di lokasi gua Jepang. Oh, di Jepang. Dibandingkan di sini? Ya, karena di gua Jepang itu kebanyakan yang jadi korban itu cewek kan. Oh iya betul. Jadi yang dulunya dijadikan random Jepang Oh. seperti itu. Kalau sebenarnya kalau untuk korbannya lebih banyak di sini ya Pak ya. Ya, Oh, makanya cuma kalau untuk yang sering masuk ke pengunjung atau yang nampak di lokasi gua Jepang. Oh gitu. Pantesan ini baunya mesti kencang banget ya Iya. Pak ya. Ya, Kita next lagi. Lanjut lagi. Oh tapi ini, aduh, ini udah ada batu bata gini ya Pak? Udah, berarti mungkin udah roboh atau gimana gitu yang aslinya? robot teh. Kita lihat ruang tahanan sebelah sini. Kalau ini apa nih Pak? Ini sama. Ruang penyiksaan juga ya? Ini kenapa nggak dibongkar kayak yang sebelah gitu Pak? Maksudnya ya Jadi bikinin aja ini gitu. sengaja seperti ini. Oh, ini sih bener-bener apa lorong-lorongnya bener-bener dipikirin gitu ya, maksudnya nggak kayak gua Jepang itu tadi kayak Jadi oh ini ada. belum, betul-betul strategis untuk tempatnya gitu. Oh iya iya. Ini ini menghubungkan ke lorong mana nih Pak? Nanti ini menyambungkan ke pintu tadi kita pertama masuk. Oh oke. Sip, ini boleh jelasin dong Pak, ini tadinya tempat apa gitu? Seperti lorong-lorong ini. Ya, Ya mungkin untuk sama. Jadi untuk para pekerja paksa Rodi. Nah kalau pelataran seperti ini sebetulnya dulunya digunakan untuk tempat istirahat sementara orang Belanda. Oh. Makanya setiap lorong ada pelataran seperti ini. Terus penjaranya tuh di mana nih Pak? Sebelah kiri di depan. Oh. Nah ini. Wow. Nah, ini yang saya bilang dulunya bekas ruang tahanan. Oh, ini sempit ya Pak? Maksudnya? Jadi satu lorong ini. Oh, ini ditutup dan di sana Ya. ada pintu yang sama juga ya Pak? Ya, ini kan ada bekas jebol lantiknya. Itu tembus ke tempat tadi kita kan dari sana. Jadi keliling semua. Nah, kalau untuk ruang tahanan cuma nyampe yang besi itu. Oh, jadi benar-benar Ya. kayak cuman segini doang gitu. Satu lorong ini. Satu lorong doang. Ini asli ya Pak? Masih asli ya? Ini baja teh. Ya mungkin kalau untuk besi sekarang sudah rapuh. Berarti ini ya ada ditambahin baja gitu Pak? Ya, dari zaman Belandanya. Berarti ini masih asli ya? Masih Asli original. disimpan di sini gitu ya? Ini kan untuk besi-besi ini, nah atau pintu-pintunya ini masih utuh, Oh, asli berarti ya? asli. Jadi bukan bikinan sekarang. Nah besi ini digunakan untuk satelit. Jadi ini dulunya digunakan untuk penyimpanan radio komunikasi orang Belanda. Seperti itu. Bentuknya apa tuh Pak? Semacam radio lah. Kayak telegram gitu ya? Telegram gitu. Nah, kalau untuk besi ini untuk start kotak. Ini buat apa nih Pak? Jadi sengaja dari dulu seperti ini.
Ini berarti masih asli gitu ya Pak? Kalau untuk besi-besi seperti ini sih emang dari peninggalan Belanda semua. Oh. Dan ketika ini dicat ulang, direnov itu berarti nggak ada yang dicopot atau yang berarti cuman Kalau kita yang copot mungkin kita merusak sejarah atau iya. milik pemerintah. Oke. Nah Pak, ini ada yang unik nih karena ini nggak ada sebelumnya. Saya lihat ini apa nih Pak? Rel, dulunya bekas troli. Troli. Jadi, untuk menarikan barang-barang logistik distribusi lah. Tapi cuma ada di lorong ini aja, Iya. yang lorong lain nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ini khusus untuk distribusi kayak senjata gitu ya Pak? Senjata seperti itu. Ini sampai ke ujung atau Sampai ke cuman ujung. sampai ke ujung. Oke. Kalau yang trolinya ini sendiri sama ada di museum di Bojongkoneng itu juga Pak? Ya, yang bekas-bekasnya seperti ini kan. Jadi sengaja dipindahkan ke museum. Jadi sama untuk di Gua Jepang gitu kan dulu sebelum diresmikan ada seperti senjata atau apa. Semua udah pada diaman-amanin di museumnya. Lagian untuk museumnya sendiri kan nggak boleh untuk masuk umum. Oh gitu. Jadi apa? Dijaga ketat sama TNI. Ini udah mau menuju pintu keluar ya Pak? Iya. Jadi pintu keluar masuk di sini ya? Iya. Oke. Saya baru nggak. Oke, Pak Yana, terima kasih banyak udah nemenin kita jalan-jalan di Gua Jepang sama Gua Belanda kali ini. Terima kasih juga untuk penjelasan sejarahnya, kan kita baru tahu juga ada ruang penyiksaan tadi sampai ruang komunikasi itu. Thank you ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, itu tadi penelusuran kita di Gua Jepang sama Gua Belanda. Dan tadi juga udah ditemenin sama Pak Yana. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment,